adik-adik. Hari ini kita berkumpul lagi dalam ibadah sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1. Nah, adik-adik, kali ini adik-adik akan ditemani oleh Inang Melody dan Kak Bram. Kak Bram, kamu kenapa sih dari tadi ketawa-ketawa terus dia? Ada apa ya Kak Bram? Aku lagi seneng hari ini, Inang. Kenapa? Kok hari ini hari Senin? Emang ini ada hari apa ya? Aneh-aneh minggu aku mau beribadah. Oh iya ya, kalau hari Minggu kita berkumpul sama semua teman-teman sekolah minggu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itu ada lagunya loh. Hari ini ku rasa bahagia. Gitu bukan Bang? Betul. Nah, yuk adik-adik kita bangkit berdiri karena Kakak Bram dari tadi senyum-senyum, berarti dia bahagia. Adik-adik di rumah pasti bahagia kan untuk menantikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kali ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati di dalam hati kami, agar kami dalam penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Adik-adik, Kak Bram ingin memberitahu, apakah adik-adik masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Kak Bram bantu ingatkan lagi ya, ayat hafalan minggu lalu diambil dari Yohanes 15 ayat 12 yang bertuliskan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah adik-adik, jika adik-adik ingin mengetahui ayat hafalan minggu ini, jangan lupa menonton ibadah ini hingga habis. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita akan membawakan tema Rukun Cinta Satu Sama Lain. Nah, seperti yang tadi sudah Inang jelaskan, kalau kita ingin rukun bersama bersaudara, bersahabat, berteman, dan lingkungan sosial, kita harus mau mengalah dan saling memaafkan. Tapi di sini ada dua lagi. Apakah Bram? Kita harus Ramah dan tamah. lalu kita harus rendah hati, saling memaafkan. Kalaupun terkadang kita salah, tapi untuk mengecilkan masalah kita harus mau terlebih dahulu memaafkan dan meminta maaf. Abram nanti sama teman sama kakak-kakaknya sudah harus mulai mengalah ya. Kalau kakaknya salah boleh dikasih tahu. Ini ada lagunya nggak, Kak Bram? Ini kayak judulnya Rukun Cinta Satu Sama Lain. Nah, ada judulnya Rukun Cinta Satu Sama Lain. Nah, adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi apa Kak Bram? Rukun Cinta Satu Sama Lain. Adik-adik, kali ini Kak Bram akan membacakan lagi 10 dasar titah dari data titah 5 sampai data titah 10. Titah kelima, hormatilah ayah bundamu supaya kau panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan hidup mereka. Titah yang ke-7, jangan kau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan upah tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan kamu mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenal sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10. Jangan kamu mengingini rumah temanmu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Yang maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Adik-adik, ayo kita kembali memuji Tuhan, ayo kita bangkit berdiri. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Bersama
akan dibawakan oleh Inang Carol. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Sungguh alangkah baiknya. Yuk adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab ke sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu di dalam doa ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Kami telah boleh melalui seminggu ini Tuhan dengan baik. Dan pada saat ini kami boleh kembali bergabung di ibadah online sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1 untuk memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba pada hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan dan khususnya seluruh anak-anak sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1 agar mereka boleh mendengarkan firman Tuhan, menyimak dengan baik dan bahkan merenunginya dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema renungan kita pada hari Minggu pagi ini adalah rukun bersama saudara. Diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Inang akan bacakan, adik-adik silakan mengikutinya dari rumah. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, tadi Inang sudah sampaikan bahwa firman kita pada minggu pagi hari ini adalah tentang hidup dalam persaudaraan yang rukun. Inang mau tanya dulu adik-adik semua yang ada di rumah. Apa ya artinya hidup rukun itu? Adik-adik bisa pikirkan atau kasih contoh mungkin bagaimana ya hidup yang rukun itu? Apakah hidup rukun itu sering bertengkar dengan kakak atau adik? Apakah hidup rukun itu sering melawan perkataan orang tua? Tidak ya adik-adik, tidak seperti itu. Justru sebaliknya, hidup rukun itu adalah situasi di mana kita dapat atau bisa berdampingan, hidup berdampingan dengan orang-orang sekitar kita dengan saling mengasihi, mau mengalah, saling memaafkan, dan hidup rukun satu sama lain. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah pada saat ini tinggal di dalam suatu lingkungan sosial yang paling kecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga itu terdiri dari siapa saja ya adik-adik? Betul sekali, terdiri dari papa, mama, dan juga anak-anak. Mungkin adik-adik di rumah ada yang sebagai anak sulung atau yang paling tertua, anak yang paling tertua di tengah-tengah keluarga. Atau mungkin adik-adik di rumah adalah anak yang tengah, mempunyai kakak dan juga adik. Atau mungkin ada juga yang menjadi anak bungsu.
yaitu anak yang paling muda di tengah-tengah keluarga adik-adik. Atau bisa juga ada adik-adik yang adalah anak tunggal, yaitu satu-satunya anak di tengah-tengah keluarga. Nah, kita pasti berbeda-beda ya adik-adik, ada yang jadi anak sulung, anak tengah, anak bungsu, atau bahkan anak tunggal. Tetapi itu semua, bagaimanapun kondisi keluarga kita, itu tidak mengurangi berkat dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, adik-adik, dalam Alkitab Perjanjian Lama, dikatakan bahwa keluarga adalah suatu lembaga yang paling tua yang diciptakan Allah, terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak, atau disebut dengan keluarga inti ya adik-adik. Hal ini berbeda dengan keadaan keluarga Israel pada zaman dulu. Pada zaman dahulu, keluarga Israel itu justru terdiri dari keluarga yang besar pada umumnya adik-adik. Contohnya, Raja Daud yang pada saat itu mempunyai keluarga yang cukup besar karena dia memiliki beberapa istri dan juga banyak anak. Hari ini kita juga mau belajar sedikit tentang histori atau sejarah bangsa Israel adik-adik, biar adik-adik juga bertambah ya pengetahuannya, bahwa bangsa Israel itu dulunya adalah merupakan konfederasi atau gabungan dari 12 suku. Mirip dengan negara kita adik-adik, sebelum Indonesia merdeka dan bersatu, Indonesia terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan suku. Contohnya Kerajaan Maluku, Kerajaan Ambon, Kerajaan Batak, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu juga Israel terbagi atau terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama, Israel Utara yang ibu kotanya adalah Samaria, dan Israel Selatan yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Pada saat itu adik-adik, Israel Utara dan juga Israel Selatan bisa dikatakan tidak melakukan atau mempraktekkan apa yang disebut dengan hidup dalam persaudaraan yang rukun. Bahkan mereka cenderung memiliki banyak sekali perbedaan pandangan, perselisihan, bahkan kecemburuan adik-adik antara satu dengan lainnya. Apa yang membuat mereka cemburu? Salah satunya bahwa mereka mempersoalkan tentang pemimpin mereka. Karena mereka ini bangsa Israel terdiri dari 12 suku yang berbeda-beda, maka ada perbedaan pendapat antara Israel Utara dan Selatan mengapa harus suku yang minoritas memimpin yang mayoritas atau yang lebih banyak. Itu hal pertama adik-adik yang membuat Israel Utara dan Selatan pada saat itu saling cemburu satu sama lain, tidak mau mengalah di antara keduanya. Lalu yang kedua, selain pemimpin, mereka juga mempersoalkan tentang kemakmuran, di mana saat itu Israel Utara, wilayah atau keadaan tanahnya jauh lebih subur dan juga lebih makmur dibandingkan Israel bagian selatan. Hal-hal seperti inilah adik-adik yang kemudian membuat bangsa Israel Utara dan Selatan saat itu tidak mau bersatu. Mereka saling membawa ego atau keinginan kemauan mereka masing-masing. Melihat situasi tersebut, maka Raja Daud yang saat itu memerintah kemudian mengkritisi mereka ya adik-adik. Raja Daud mengatakan kepada bangsa Israel Utara dan Selatan pada saat itu bahwa meskipun mereka memiliki cukup banyak perbedaan dalam pandangan ataupun mungkin terjadi kecemburuan ataupun perselisihan di antara mereka, tetapi sesungguhnya mereka memiliki satu kesamaan, yaitu kesamaan mereka adalah mempunyai iman yang sama terhadap Allah. Maka sudah seharusnya adik-adik, Raja Daud mengatakan kepada bangsa Israel pada saat itu sudah seharusnya bahwa mereka dapat hidup rukun satu sama lain, saling berdampingan, saling mengasihi dan tidak mau menang sendiri. Karena salah satu syarat dari kekristenan adalah bahwa kita harus mau bersatu dan tidak mementingkan keinginan diri kita sendiri. Dengan hidup rukun, maka bangsa Israel akan menyenangkan hati Tuhan dan juga hati orang-orang di sekitar mereka. Raja Daud juga menambahkan adik-adik bahwa bila Israel Utara dan juga Israel Selatan dapat bersatu, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi semua orang di Israel pada saat itu.
Dan ternyata Raja Daud berhasil adik-adik. Dia berhasil mempersatukan seluruh suku-suku dari bangsa Israel ini dan mendirikan suatu kerajaan Israel bersatu yang cukup kuat pada saat itu dan dapat membentuk pemerintahan yang sejahtera. Adik-adik terkasih, firman Tuhan pada hari ini ingin menegur kita bagaimana di lingkungan keluarga kita masing-masing kita mau jadi orang-orang yang dapat hidup berdampingan satu sama lain, saling tolong-menolong, saling bekerja sama, mau mengalah, mau ikut aktif ambil bagian dalam tugas sehari-hari membantu orang tua kita. Nah, adik-adik, Inang mau menambahkan sesuatu hal bahwa sangat normal dan sangat wajar sekali ya adik-adik ketika di dalam suatu keluarga terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, perbedaan pendapat itu sangat wajar sekali terjadi. Di semua keluarga pasti hal itu akan terjadi ya adik-adik ya. Mungkin kakak dan adik bertengkar, atau ayah marah, papa marah terhadap anak, atau anak ngambek terhadap mama. Itu semua adalah hal yang sangat normal, wajar sekali terjadi ya adik-adik. Tapi satu hal yang harus adik-adik ingat adalah ketika kita berselisih atau kita bertengkar dengan anggota keluarga kita yang lain, kita harus dapat segera kembali rukun. Kita harus mau meminta maaf duluan, menyadari kesalahan kita, dan bahkan kita mengampuni. Mungkin ada perkataan atau perilaku dari anggota keluarga lain yang menyakiti hati kita, kita harus mau mengampuni dan juga melupakan sakit hati yang mungkin ada di dalam hati kita. Karena adik-adik, ciri khas dari keluarga Kristen itu adalah mau mengampuni. Kita tidak mau jadi orang-orang yang menyimpan marah ataupun dendam, menaruh dendam, membalas dendam kepada orang lain. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang seperti itu ya adik-adik. Jika kita diikat oleh kasih setia Tuhan, maka kita pun akan mudah ataupun mau memaafkan, mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, apalagi di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Jadi adik-adik, jika di hari ke depan nanti mungkin ada adik-adik yang mengalami pertengkaran atau perbedaan pandangan atau perselisihan dengan saudara-saudara adik-adik ataupun bahkan dengan orang tua, ingat ya, jangan marahnya lama-lama. Apalagi sampai menyimpan amarah ataupun dendam di dalam hati kita. Tidak boleh ya adik-adik, segeralah meminta maaf, mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita dan kembali hidup untuk saling mengasihi, hidup yang rukun dalam persaudaraan. Seperti yang tadi Raja Daud katakan kepada bangsa Israel ketika ia ingin menyatukan Israel Utara dan Israel Selatan, Raja Daud mengatakan bahwa bila mereka dapat bersatu, maka berkat Tuhan pun akan tercurah bagi semua orang yang ada di Israel. Itu artinya adik-adik, ketika kita mau hidup rukun, kita mau hidup damai dengan orang-orang sekitar kita, kita tidak mempunyai permusuhan, apalagi memiliki dendam kepada orang lain, maka hidup kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Kalau di Alkitab, pada hari ini adik-adik kita sudah belajar juga bahwa ada dua hal yang menggambarkan berkat Tuhan. Pada ayat yang kedua dikatakan seperti minyak urapan kudus ya, minyak urapan yang mengalir di kepala Harun disebutkan pada ayat kedua, dituangkan di atas kepala Harun, kemudian minyak itu kemudian mengalir ke janggutnya dan kemudian turun lagi ke bawah ke jubahnya. Itu menggambarkan adik-adik bahwa ketika kita mau hidup bersatu, kita mau hidup damai, maka Tuhan pun akan mencurahkan berkat-berkatnya mulai dari atas. Ini dalam hal bangsa Israel pada saat itu, maka dikatakan pemimpin Israel pun akan diberkati Tuhan sampai ke bawahnya, sampai ke rakyatnya yang ada di bawah. Itulah gambaran berkat Tuhan yang akan mengalir seperti minyak urapan kudus yang dipakai oleh Raja Daud. Lalu yang kedua, selain minyak urapan kudus, berkat Tuhan pun digambarkan seperti embun di gunung-gunung es. Kalau gunung-gunung es itu adik-adik biasanya di puncaknya, di atasnya ada es-es abadi yang akan nantinya mengalir, dia akan meleleh dan mengalir dan turun ke bawah, ke bukit-bukit yang ada di bawahnya, kemudian mengalir turun ke sungai dan juga kota-kota yang ada di bawah ataupun di kaki gunung tersebut.
Sama seperti minyak urapan yang kudus itu adik-adik, digambarkan bahwa berkat Tuhan pun akan mengalir dari dalam kehidupan kita masing-masing jika kita mau selalu hidup rukun, hidup saling mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah siap untuk mempraktekkan hidup rukun di tengah-tengah keluarga mulai dari hari ini? Ayo adik-adik, kita mau semangat ya melakukan firman Tuhan pada hari ini. Kita mulai dengan lingkungan kita yang paling kecil di tengah-tengah keluarga. Jika adik-adik adalah anak sulung, sebagai kakak mempunyai adik-adik, nah adik-adik bisa membantu adik-adik kalian dengan cara belajar, membantu mereka belajar, membantu mereka mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan adik-adik juga bisa menerapkan hidup rukun dengan cara tolong-menolong dengan saudara-saudari adik-adik di rumah untuk membantu orang tua, untuk meringankan tugas-tugas pekerjaan rumah mereka. Ya pastinya adik-adik tentunya harus mendahulukan dulu tugas-tugas di sekolah. Jika tugas-tugas di sekolah sudah selesai, sudah siap, maka adik-adik pun mau ikut aktif ambil bagian untuk membantu orang tua di rumah, meringankan tugas dan pekerjaan orang tua di rumah. Kemudian ketika bermain, ketika bersama-sama dengan saudara-saudari adik-adik di rumah, adik-adik juga mau saling mengasihi, mau mengalah, tidak selalu mau menang sendiri, dan pada akhirnya seperti yang Daud katakan bahwa kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita mau memaafkan, dan kita tidak menaruh amarah ataupun dendam di dalam hati kita. Karena seperti firman Tuhan mengatakan, akan diberkati orang-orang yang hidupnya rukun, yang mau hidup bersatu dan hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitarnya. Adik-adik terkasih, untuk menyempurnakan firman Tuhan pada pagi hari ini, Inang akan memberikan satu ayat hafalan untuk adik-adik ingat, adik-adik hafalkan sepanjang minggu ini. Minggu depan nanti adik-adik akan mempraktekannya bersama kakak-kakak sekolah minggu. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 133 ayat yang ke-1, yang pertama. Dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita ulangi bersama-sama ya adik-adik. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mau menegur dan mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu Resor Jaya 1 untuk menjadi orang-orang yang mau hidup rukun dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan dimanapun, di sekolah minggu ketika pada saatnya nanti kami akan mulai bersekolah, dan juga sekolah minggu dimanapun kami berada Bapa. Biarlah kami boleh mempraktekkan hidup berdampingan satu sama lain, saling mengasihi, saling mengalah, dan terutama saling mengampuni. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar pada minggu depan kami boleh kembali bertemu di ibadah online sekolah minggu Resor Jaya 1 untuk kembali memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh
adik-adik ingat pesan Inang, kita harus menjaga kerukunan bersama kakak, beradik, lingkungan kita dan teman-teman kita. Kita semua harus bersaudara di dalam nama Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan lewat papa mama untuk diantarkan ke gereja atau papa mama mentransfer ke rekening gereja. Sebelum kita mulai persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Di sini kami membawakan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu atas berkat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Terkhususnya ya Tuhan, kami bersyukur atas pekerjaan orang tua kami. Berkatilah pekerjaan orang tua kami dan ajarlah agar kami dapat memberikan persembahan sebagai cara Tuhan memberkati anak sekolah minggu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi lagu Persembahan Kami. Marilah adik-adik kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dan kita semua. Bapa, Adik-adik, Kak Bram ingin mengingatkan untuk selalu memakai masker, lalu mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan jangan lupa untuk stay at home, jangan kemana-mana. Dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Dah.